Halo semua, balik lagi bareng gue. Hari ini kita bakal time travel, tapi nggak pakai mesin waktu. Kita mau ngebongkar teknologi, bukan teknologi canggih ya, tapi teknologi sehari-hari yang super keren dari era awal Islam. Sesuatu yang sering banget kita lewatin. Udah siap? Yuk kita mulai. Kalau dengar kata teknologi kuno, apa sih yang kepikiran? Pasti piramida, atau mungkin roda, ya kan? Sesuatu yang gede, monumental, dan kelihatannya, ya, kuno. Tapi tahu nggak, inovasi yang paling jenius itu justru seringnya ngumpet di hal-hal yang kita anggap sepele. Oke, coba deh lupain dulu semua yang kamu pikir kamu tahu soal teknologi kuno. Soalnya kita bakal ngebahas life hack super cerdas yang jadi mesin penggerak sebuah peradaban. Bukan soal istana megah, tapi soal peralatan jenius yang dipakai orang biasa setiap hari. Nah, disitulah inovasi yang sesungguhnya. Oke, perjalanan kita mulai pas matahari baru nongol. Coba bayangin, suara azan dari kejauhan, udara pagi yang masih segar di sebuah rumah yang sederhana. Kira-kira gimana ya rasanya bangun tidur di zaman itu ya? Coba lihat perbandingannya. Dindingnya dari batu yang dilapisi tanah liat, atapnya dari anyaman pelepah kurma. Mereka ini benar-benar jago memanfaatkan apapun yang ada di sekitar mereka. Ini bukan cuma soal hemat loh, tapi ini desain yang super cerdas. Kenapa? Karena bahan-bahan ini bikin rumah jadi adem pas siang hari yang panas banget dan anget pas malam. Jenius kan? Nah, kalau kita intip ke dalam, emang nggak banyak perabotan. Tapi semua yang ada itu fungsional banget. Pakaiannya simpel biar nyaman di cuaca panas, masaknya pakai panci tanah liat, dan yang unik, lihat deh, busur, panah, dan pedang itu jadi bagian dari dekorasi rumah. Ini nunjukin kalau siap siaga itu udah jadi bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. Kutipan ini, jujur, dalam banget maknanya. Bahkan seorang pemimpin besar pun memilih buat hidup sederhana. Alas tidurnya cuma dari kulit binatang yang diisi sabut kurma. Ini bukan soal nggak mampu, tapi ini soal pilihan. Pilihan untuk fokus ke hal-hal yang lebih penting daripada sekedar kemewahan materi. Oke, matahari makin tinggi, dan di luar rumah kehidupan mulai rame. Pasar-pasar mulai penuh, orang-orang sibuk dengan urusan masing-masing. Nah, sekarang kita keluar dan lihat gimana mereka kerja, berdagang, dan yang paling penting, gimana mereka mencatat ilmu di tengah kesibukan itu. Lupakan aplikasi di HP kamu, ini dia sistem transportasi andalan mereka. Unta itu ibarat mobil SUV-nya gurun, tangguh di segala medan. Kuda itu buat yang butuh cepat, semacam mobil sportnya lah. Dan keledai? Dia itu truk pickup yang paling setia, siap angkut barang apa aja. Masing-masing punya fungsi vital buat ekonomi dan mobilitas. Nah, ini dia pertanyaan jutaan dolarnya. Gimana caranya bertani di tengah gurun yang kering kerontang? Air kan barang langka. Apa rahasia mereka bisa mengubah padang pasir jadi lahan yang subur? Jawabannya, sebuah mahakarya engineering yang luar biasa. Dan ini dia jagoannya, Noria, pompa air otomatis yang 100% clean energy. Nggak pakai listrik, nggak ada polusi, cuma ngandelin kekuatan arus sungai. Roda raksasa ini muter terus, ngangkat air dari sungai ke saluran irigasi dan menghidupi ladang-ladang yang jauh. Ini bukan sekedar alat, ini adalah jantung peradaban agraris mereka, sebuah game changer sejati. Oke, dari pertanian kita pindah ke ekonomi, kita kenalan sama dinar. Ini bukan koin biasa ya, ini adalah 4,25 gram emas murni. Jadi nilainya itu nyata, ada di kandungan emasnya, bukan sekedar angka yang dicetak. Terus, ada pasangannya buat transaksi yang lebih kecil, yaitu dirham. Yang ini terbuat dari hampir 3 gram perak murni. Kombinasi dinar emas dan dirham perak ini jadi tulang punggung sistem ekonomi yang kuat dan stabil banget selama ratusan tahun. Nah, ini bagian yang paling krusial buat kita pahami. Uang yang kita pegang sekarang, uang kertas, itu nilainya berdasarkan kepercayaan kita sama pemerintah. Coba aja dilelehin, nilainya ya hilang. Beda banget sama dinar dan dirham, nilai koinnya itu sama persis dengan nilai emas atau perak di dalamnya. Itulah yang disebut full body money. Karena nilainya real, sistem ini jadi super stabil dan kebal sama yang namanya inflasi. Keren banget kan? Di masa itu, kertas itu barang mewah dan langka. Terus, gimana cara mereka nulis dan nyatat ilmu pengetahuan? Jawabannya, mereka kreatif banget. Mereka nulis di atas batu pipih, kulit binatang, pelepah kurma, bahkan di tulang unta. Ini nunjukin satu hal, betapa besarnya hasrat mereka untuk belajar. Setiap kata yang ditulis di media sesusah ini pasti punya makna yang sangat dalam. Sebuah peradaban yang lagi tumbuh pesat pastinya butuh perlindungan dong. Ancaman bisa datang kapan aja, dari mana aja. Nah, sekarang kita bakal lihat teknologi apa yang mereka pakai buat menjaga keamanan dan cara hidup mereka.
Oke, biar gampang ngebayanginnya, kita pakai analogi modern. Coba bayangin senjata jarak jauh andalan mereka itu sebagai kombinasi senapan dan peluru versi kuno. Sebuah duo paling mematikan di medan perang zaman itu. Yuk kita bedah teknologinya. Busur, si senapan, itu dibuat dari kayu gunung pilihan yang super kuat dan lentur. Talinya, dari urat leher unta yang elastisitasnya luar biasa. Terus panahnya, si peluru, punya ujung logam tajam yang desainnya bikin susah banget buat dicabut. Gabungan busur dan panah di tangan pemanah yang ahli, wah, ini jadi senjata presisi yang sangat ditakuti. Selain senjata jarak jauh, tentunya ada tombak buat pertarungan jarak dekat. Kelihatannya simpel cuma cabang pohon yang diruncingkan, tapi jangan salah, ini efektif banget. Ukurannya nggak terlalu panjang, bikin senjata ini lincah dan mematikan, baik buat pasukan jalan kaki maupun yang berkuda. Oke, kita udah ngikutin seharian penuh kehidupan di masa itu. Dari bangun tidur, kerja, sampai siap berperang. Jadi, setelah ngelihat semua peralatan yang kelihatannya sederhana ini, apa sih pelajaran terbesarnya buat kita? Nah, ini dia intinya. Inovasi itu lahir dari kesederhanaan. Semua teknologi yang kita bahas, rumah tanah liat yang bikin adem, pompa air Noria yang menghijaukan gurun, sampai busur panah yang mematikan, mungkin kelihatannya simpel. Tapi justru dari kesederhanaan inilah lahir solusi-solusi jenius yang jadi fondasi kokoh sebuah peradaban besar. Oke, sebagai penutup, coba deh sekarang kamu lihat sekelilingmu. Mungkin kamu lagi pegang HP atau duduk di kursi. Coba pikirin sebentar, dari semua peralatan di hidup kamu, mana satu yang kalau nggak ada, hidupmu bakal beda banget? Coba renungkan ya, sampai ketemu di bahasan menarik berikutnya.